Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memanggil dan memilih Musa dan Yosua untuk menuntun umat Israel memasuki tanah yang dijanjikan. Semoga dalam hidup dan karya kami di dunia ini, kami pun mampu mengikuti bimbingan Putramu dan Roh Kudus menuju jalan keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, ayat 10, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidaklah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini saya beri judul, Kerendahan hati pangkal segala kesuksesan. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, saat ini televisi lagi ramai menyiarkan, memberitakan orang-orang yang mencalonkan diri menjadi orang nomor 1 atau calon orang besar yang akan memimpin negeri ini, di mana para calon orang besar negeri sedang saling membangun strategi, visi misi untuk menang dalam pilpres orang nomor 1 dengan barisan pendukungnya. Agar bisa terpilih, setiap calon tidak saja menguji visi misi, tapi juga mempertontonkan kesombongan, keangkuhan, dan kehebatannya masing-masing dengan saling menuduh, menuding lawannya, bahkan secara tidak sadar juga sedang memfitnah lawannya, sebagaimana yang sering kita nonton di layar televisi. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, ketika manusia dunia berlomba-lomba berusaha menjadi orang besar atau menjadi orang nomor 1 di negeri ini, Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan menjadi besar dengan cara yang terbalik, yang juga tidak bisa kita pahami. Ketika ada yang bertanya, atau para muridnya bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Tapi ia memberikan sebuah jawaban dengan menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka dan berkata, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, para pendengar firman, apakah makna atau arti dari tindakan Yesus ini? Tindakan Yesus ini bukan meminta para murid yang sudah beruban kembali menjadi anak kecil secara fisik, melainkan mereka harus memiliki semangat dan sikap hidup
dari seorang anak kecil, yakni harus jujur, polos dan terbuka, dan tak ada kata dusta dan berbohong dan lain-lain, dan serentak menunjukkan bagaimana cara menjadi besar tidak hanya di dunia tapi juga dalam kerajaan surga, yakni berani merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, misalnya dalam sikap jujur, polos, tutur kata yang baik dan benar, terbuka. Lebih jauh Yesus mengingatkan orang banyak agar selalu rendah hati yang ditunjukkan dalam menerima orang lain atau orang asing atau anak kecil, dan jangan sekali-kali memandang rendah siapapun dari anak kecil ini, karena malaikat-malaikat mereka selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, menjadi besar dalam pandangan Yesus adalah jika orang mampu menghayati semangat kerendahan hati dan sikap rela berkorban yang digambarkan dalam sikap gembala yang berani melepaskan 99 ekor domba di padang gurun dan pergi mencari yang seekor sampai menemukan. Gembala yang berani melepaskan 99 ekor domba di padang gurun itu menunjukkan bahwa sikap rela berkorban untuk mencari dan menemukan yang satu, karena tidak ingin yang satu dibiarkan binasa. Bapak Ibu saudara-saudari, bagi kita orang Kristen apa makna dibalik semua perumpamaan tadi? Pertama, kita perlu menjadi pribadi yang rendah hati untuk menjadi besar dalam tanda petik dan bertobat dari cara pandang yang salah tentang gereja dan kehidupannya. Marilah kita juga mesti belajar bersikap seperti anak hilang yang sadar diri dan berusaha kembali dari cara hidup yang salah dan mengakui semua kesalahan dan dosa kepada Bapaknya, dan siap menerima konsekuensi ditolak atau diterima, sambil tetap mengakui rahmat pengampunan dari Allah bagi kita, sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil Lukas. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kembali dan bertobat adalah tanda kita mampu merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bimbinglah kami hari ini di setiap langkah hidup dan karya kami, agar kami selalu sukses dalam setiap usaha dan karya kami. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita sekalian dan segala aktivitas hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.